Mereka telah menikah selama 3 tahun dan dia telah mencoba segala cara. Sebelumnya dia sudah pernah periksa ke rumah sakit dan mereka hanya bilang ada masalah dalam perkembangan folikel. Dia juga mendapat suntikan untuk merangsang ovulasi. Tidak ada alasan dia tidak bisa hamil. Wajahnya menunjukkan ekspresi mendapat pencerahan. Kamu tidak tahu, aku bisa atau tidak. Ekspresi Jason benar-benar sudah sangat marah. Yasmin mengangkat alisnya. Jika aku tahu, tidak mungkin selama 3 tahun ini aku tidak hamil. Apa ini satu-satunya hal yang ada dalam pikiranmu? Jason jarang menggetarkan gigi seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Bagi Jason, pikiran Yasmin hanya tentang memiliki anak. Sekarang bercerai juga karena tidak bisa mengandung. Seolah dia sebagai suami hanya merupakan alat kehamilan bagi Yasmin. Yasmin tertegun saat mendengar ini. Saat bereaksi, ia sudah digendong oleh Jason dan dengan refleks meronta. Jason, bajingan, cepat turunkan aku. Jason mengabaikan gerakan kecilnya dan mengeluarkan kunci mobil dengan satu tangan dan menekannya. Di sebelah lampu sebuah Land Rover hitam menyala. Sebelum Yasmin meronta, dia langsung memasukkan Yasmin ke dalam dan tubuhnya yang tinggi juga ikut ke dalam, langsung menekan tangan ke mobil, menindih tubuhnya dan mencium bibirnya. Yasmin ingin bersembunyi, tapi ruang di dalam mobil terbatas. Begitu mundur sedikit saja, punggungnya langsung membentur pintu mobil. Dia tidak dapat menghindar, jadi menampar wajah Jason. Namun Jason sudah bersiap. Dia meraih kedua tangan Yasmin, mengangkatnya ke atas kepalanya dan menempelkannya ke pintu mobil. Tangan yang lain mengitari punggung Yasmin untuk membuka resleting di punggungnya. Dia menyentuh kulit lembut dan halus Yasmin. Tangannya yang besar menggenggam pinggang ramping Yasmin dengan akurat dan berapi-api. Dia sudah lama tidak menyentuh Yasmin. Hasratnya sudah tumbuh seperti rumput liar, bahkan nafasnya menjadi tidak teratur. Yasmin merasakan rasa dingin di dadanya. Dia langsung diliputi rasa panas, tapi hatinya menjadi lebih dingin dan air mata jatuh. Jason menyadari ada yang tidak beres. Dia mengangkat tubuhnya sedikit dan bertanya dengan suara serak, "Bukankah ini yang kamu inginkan?" Yasmin seolah seperti baru saja ditampar dengan keras, seperti berjalan di jalanan tanpa pakaian. Dia bergumam, "Iya, ini yang aku inginkan." Dulu dia sangat merindukan pria itu, memeluknya dengan penuh semangat. Dulu dia sangat ingin mengandung anaknya, tapi sekarang dia merasa itu hanya lelucon. Di mata Jason, dia hanya pelacur yang mengejar hal semacam ini. Dia memejamkan mata dan berkata sambil mengejek, "Lanjutkanlah. Anggap saja ini sebagai hadiah perceraian yang terakhir dariku." Melihat ekspresi Yasmin yang heroik dan datar, Jason kehilangan semangatnya. Dia memasang kembali resleting gaun. "Pakai dengan baik dan turun." Yasmin menatapnya tanpa bergerak. "Kapan kita proses perceraian?" Suaranya menusuk tulang sedingin tangannya. Jason merasa kesal dan mengangkat tangannya. "Besok pagi. Kamu puas?" "Puas?" Jason melihat tatapan jijik di mata Yasmin. Dia berbalik, membuka pintu mobil dan melangkah pergi. Yasmin butuh beberapa saat untuk keluar dari mobil. Dibandingkan aula yang ramai, di halaman sama sekali tidak ada orang. Yasmin menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. "Sialan, bajingan." Dia berjalan perlahan-lahan ke arah dia datang.
Akhirnya berlutut dan mengambil tas tangan yang dia jatuhkan ke tanah ketika sedang meronta. Sejak Jason keluar, Kevin memperhatikan gerakan mereka. Jason sudah membuat masalah, jadi dia harus membantu menyelesaikannya. Dia melihat Yasmin jongkok di lantai seperti menangis. Dia merasa dilema untuk beberapa saat. Kemudian berjalan ke halaman dengan langkah besar dan menutup punggung Yasmin dengan mantelnya. Itu, Kak Jason memintaku memberimu mantel. Saat mendengar itu adalah pakaian Jason, Yasmin melepaskannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berdiri dan melemparkannya ke pelukan Kevin. Tidak perlu, itu terlalu kotor. Kevin tidak punya pilihan selain berkata, "Jangan, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bu Luna mengatakan kamu flu. Kalau sampai semakin parah, karena kamu datang ke sini, kerja sama aku dengannya akan hancur. Ini adalah pakaianku, kamu pakai ya." Dia menyerahkan mantel itu lagi. Yasmin tidak menolak, dia mengenakan mantel itu dan tersenyum pada Kevin. "Baguslah, terima kasih ya, aku akan mencari Bu Luna." Kevin menjawab saat berbalik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesis. Senyuman Yasmin barusan benar-benar membuatnya merasa tidak tega. Di dalam hati dia mengulang perkataan tidak boleh memainkan istri sahabat selama beberapa kali, baru bisa menenangkan pikirannya. Sebelumnya Jason mengatakan tidak peduli tentang siapa yang dia sukai, tapi kemudian mendatangi Yasmin. Melihat sikap dan perkataannya yang tidak selaras, jika dia benar-benar berani memprovokasi Yasmin, besok dia mungkin akan berakhir mengambil batu bara di Afrika. Yasmin menelpon Luna dan mengatakan akan pulang duluan, sekalian menanyakan apa ingin pulang bersama. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan Luna, suaranya agak tidak jelas. "Oke, kamu pulang dulu saja. Aku masih... kamu menyebalkan." Yasmin langsung terdiam. Dia tahu Luna pasti bertemu pria tampan dan tidak akan pergi. Luna baik dalam segala hal, tapi tidak bisa mengubah obsesinya pada ketampanan. Yasmin berkata dengan tidak berdaya, "Kalau begitu, aku pulang duluan. Sopir di sini saja menunggumu." "Oke." Luna sudah tidak sabar ingin menutup telepon. Saat ini Yasmin baru bisa pergi dengan tenang. Keesokan paginya dia merias diri dengan baik kemudian pergi ke PT Gunawan. Sepertinya sebelumnya Jason sudah memberi pesan. Begitu menyebutkan nama, ada orang yang membawanya ke lantai teratas. "Pak Jason menunggumu di ruangannya. Silakan masuk." Orang itu membantunya mengetuk pintu lalu pergi. Begitu membuka pintu dan masuk, Yasmin melihat Jason sedang duduk di depan komputer melihat dokumen dan masih mengenakan pakaian yang digunakan saat pesta tadi malam. Jason mendongak dan melihatnya, kemudian mengangkat alisnya sedikit. Sangat jelas dia agak terkejut. Mereka sudah menikah selama 3 tahun, tapi ini pertama kalinya dia datang ke PT Gunawan untuk menemuinya. Yasmin hanya meliriknya lalu membuang muka. Kemudian dia mengeluarkan surat perceraian yang telah dia siapkan dari dalam tasnya dan meletakkannya ke atas meja sambil berkata, "Tanda tangan ini dulu." Wajah Jason langsung berubah menjadi dingin. "Kamu datang karena hal ini?" Yasmin tampak bingung. "Kalau tidak, aku hanya takut kamu terlalu sibuk dan tidak sempat. Jadi aku sengaja datang ke sini. Aku masih harus pergi bekerja. Cepatlah sedikit."
Jason sudah memberitahu orang di luar, bukankah sudah siap-siap juga? Jason mengerutkan bibirnya dan melirik dokumen di atas meja, lalu membalik pena dan segera membalik surat perceraian ke halaman tanda tangan. Dia langsung tanda tangan tanpa membaca isinya. Yasmin menatapnya mulai tanda tangan, tapi sebelum selesai ponsel Jason berdering. "Jangan, tanda tangan dulu." Melihat Jason meletakkan pena dan bersiap menjawab telepon, Yasmin menekan tangannya dan berkata, "Hanya perlu beberapa detik." Jason mengangkat matanya dan menatap Yasmin, lalu menutup telepon dan menyelesaikan tanda tangannya. Yasmin memberikan satu salinan lagi pada Jason dan menatap surat perceraian yang telah ditandatangani Jason seperti harta karun. Dia melihatnya beberapa kali untuk memastikannya, baru kemudian memasukkannya ke dalam tas. Salinan Jason langsung dimasukkan ke dalam laci. "Ayo pergi." Yasmin melirik jam. "Sekarang kebetulan jam sibuk sudah berakhir. Kita akan sampai ke catatan sipil dalam setengah jam dan masih sempat memprosesnya." Jason ingin mengatakan sesuatu, tapi saat melihat harapan yang samar-samar di mata Yasmin, dia tiba-tiba merasa apapun yang dikatakan tidak ada artinya. Tidak tahu sudah berapa lama Yasmin menantikan hari ini. Semakin banyak yang dia katakan hanya akan menunjukkan kalau dia enggan berpisah. Jason tidak akan membiarkan kecurigaan seperti itu muncul di dalam hidupnya. Dia berdiri dengan wajah dingin, mengambil mantel dan kunci mobil, lalu berjalan keluar. Perceraian bukan masalah besar ataupun kecil. Jason tidak memanggil sopir dan mengemudi sendiri. Yasmin langsung berjalan ke pintu belakang, tapi bagaimana mungkin Jason memberinya kesempatan seperti itu? Jadi dia langsung menarik kerah belakang Yasmin dan menariknya ke kursi penumpang di depan. "Ada apa denganmu?" Yasmin meronta-ronta sambil memukul tangan Jason. Mendengar Yasmin mengatakan sakit, Jason melepaskannya. "Kamu benar-benar menganggapku sebagai sopir?" Dia menarik dasinya dengan kesal. Saat berbalik, Yasmin melihat ekspresi kesal yang jarang terlihat di wajah Jason. Dia langsung mengerutkan bibirnya. Di hari terakhir bahkan tidak ingin berpura-pura lagi. Yasmin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia duduk di kursi penumpang depan dengan patuh, memasang sabuk pengaman, lalu melihat keluar jendela. Kantor catatan sipil searah dengan arah ke rumah. Pemandangan di sepanjang perjalanan juga sangat familiar. Saat berpikir ini untuk terakhir kalinya, Yasmin yang mengira dirinya sudah siap merasakan rasa sakit di dalam hatinya, seperti ada sesuatu yang pelan-pelan terkelupas. Dia tetap diam, membiarkan perasaan itu menyebar. Namun dalam hati berpikir, benar, memelihara anjing selama 3 tahun pun pasti akan muncul perasaan. Namun masa muda dan usahanya selama 3 tahun ini tidak sebanding dengan memberi makan anjing. Sekarang akhirnya dia bisa bebas, tapi dia sepertinya tidak terlalu senang. Keduanya terdiam sepanjang jalan. Setelah sampai di catatan sipil, Jason turun dari mobil duluan dan menyalakan rokok. Yasmin menarik nafas dalam-dalam saat dia akan membuka pintu dan keluar. Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Tangan yang memegang gagang pintu terdiam dan dia melirik telepon yang masuk. Kemudian menutup pintu kembali dan segera menjawab telepon. "Nenek." Suara hati-hati nenek Lukmantara terdengar dari ujung telepon. "Yasmin, terakhir kali kamu bilang rumahmu di mana?" Kemudian terdengar suara tidak sabar. "Wanita tua, sebenarnya kamu mau pergi atau tidak?
Aku masih mau narik orang. Turun saja kalau tidak mau pergi. Suara Nyonya Lukmantara yang tua terdengar samar-samar. Pergi, pergi. Aku tanya dulu, di mana rumah cucuku? Kalau pikun, jangan pergi keluar. Kamu seperti ini, mungkin saja tidak punya uang untuk membayar. Cepat turun. Hati Yasmin terasa sakit. Dia segera membuka pintu dan melompat turun dari mobil. Nenek, kamu di mana? Nyonya Lukmantara selalu berada di pedesaan menjaga suaminya dan belum pernah ke kota. Bagaimana bisa menemukan jalan? Yasmin merasakan jantungnya menyusut saat mendengar ini. Dia takut neneknya dalam bahaya karena sendiri di terminal taksi. Dia pun berkata dengan panik, Nenek, berikan ponselnya pada sopir ya. Aku akan bicara padanya. Nyonya Lukmantara segera menyerahkan ponsel pada sopir. Sopir itu sangat tidak sabar dan menegur, kamu ini bagaimana? Kenapa bisa membiarkan wanita tua ini keluar sendirian? Setelah naik taksi, juga tidak mengatakan dengan jelas mau kemana. Bukankah ini sama saja mengganggu pekerjaanku? Yasmin meminta maaf dengan suara pelan. Maaf, sudah merepotkan Bapak. Tolong antarkan nenek aku ke gerbang utara Komplek Marina. Aku akan menunggunya di sana. Aku akan membayar 3 kali lipat ongkosnya, oke? Komplek Marina adalah komplek kelas atas. Melihat Yasmin sangat sopan dan akan membayar ongkos 3 kali lipat, sopir itu pun langsung setuju. Baiklah, kalau kamu tidak datang, aku akan langsung meninggalkannya di pinggir jalan. Setelah menutup telepon, Yasmin melirik ke dalam kantor catatan sipil dengan cemas. Di sana ada banyak orang. Kalau memproses perceraian sekarang, dia takut akan melewatkan mobil nenek. Dia membuka pintu dan keluar dari mobil ingin mendiskusikannya dengan Jason. Apa kita bisa datang lain hari untuk memprosesnya? Aku ada sedikit urusan. Jason menghisap rokoknya dalam-dalam, mengarahkannya pandangannya ke asbak di pinggir jalan dan menatapnya dengan dingin. Kamu mempermainkanku. Tadi pagi Yasmin yang datang dengan penuh semangat untuk memproses perceraian, tapi sampai di sini malah bilang ada urusan. Yasmin juga tahu bahwa dia salah. Terakhir kali mengatakan akan proses perceraian dia malah terlambat jadi tidak jadi. Sekarang karena ada urusan dia melanggar janjinya. Orang akan berpikir dia tidak bersedia melepaskannya dan ingin melakukan tarik ulur. Makanya dia tidak bisa marah melihat ekspresi Jason yang jelek. Dia pun tidak punya pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar tergesa-gesa. Nenekku datang dan aku harus pergi menjemputnya. Aku bukannya sengaja melanggar janji. Kali ini memang salahku. Begini saja. Lain kali kamu yang tentukan waktunya. Walaupun langit runtuh pun, aku akan datang. Mata Jason menjadi gelap karena kalimat walaupun langit runtuh pun akan datang. Tapi Yasmin sama sekali tidak peduli. Sekarang pikirannya dipenuhi dengan neneknya. Selesai bicara dia langsung berbalik dan berlari ke pinggir jalan. Dia menghentikan taksi, melompat masuk, seluruh gerakannya yang tergesa-gesa seperti melarikan diri. Jason ditinggalkan sendirian di depan pintu kantor catatan sipil dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah beberapa lama dia akhirnya kembali ke mobil dan pergi ke Prospera Entertainment. Kevin memegang gelas dengan gambar wanita cantik dan menyesap tehnya. Kenapa kamu terlihat seperti memiliki hasrat yang tidak terpuaskan? Jason meliriknya, menarik kursi, duduk, menyalakan rokok dan mulai merokok. Kamu kira semua orang seperti kuda jantan sepertimu?
Tentu saja Kevin tahu Jason datang ke sini di hari kerja hanya untuk mencari tempat merokok. Bola matanya berputar dan mengendus gosip. Amarahmu begitu besar. Apa kamu kesal karena ditelantarkan Yasmin semalaman? Jason menekan rokok dengan jari-jarinya dan menatapnya dengan dingin. Kenapa kamu begitu aktif dalam urusannya? Kevin segera memperbaiki ekspresinya. Aku ini mengkhawatirkanmu. Kalau kamu memang memiliki perasaan terhadapnya, kamu harus inisiatif sedikit. Ekspresi jelekmu ini memperlihatkan pada kami saja. Mana ada wanita yang menyukainya. Dia melihat wajah dinginmu selama 3 tahun. Hatinya pasti sudah benar-benar dingin. Aneh kalau dia tidak minta cerai. Kevin menggeser kursi ke arahnya. Apa kalian sudah memproses perceraian? Jason mendengus dingin. Jangan bahas masalah ini lagi. Setiap kali akan memprosesnya, dia selalu mencari alasan untuk menghindar. Kevin menyentuh dagunya sambil bercanda. Pasti ada orang yang mengajarinya. Jason mengangkat alisnya dan menatapnya. Apa maksudmu? Kevin membantunya menganalisa. Coba kamu pikirkan. Selama 3 tahun terakhir, kemungkinan kalian bertemu bisa dihitung jari. Sekarang mau bercerai, bukankah sering bertemu? Tapi begitu akan melaksanakannya tidak jadi. Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun, dia sedang tarik ulur. Yang paling utama adalah menggunakan cara lain untuk menarik perhatianmu. Namanya juga wanita, mulutnya keras. Tapi kamu hanya perlu membujuknya dengan baik. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan kakek dan nenekmu sangat menyukainya? Kalau begitu, mempertahankan istrimu ini adalah pilihan terbaik. Setelah keluar dari tempat Kevin, Jason masih sedikit bingung. Tapi setelah memikirkan kelakuan Yasmin belakangan ini, memang sepertinya sedang berusaha menarik perhatiannya. Yang paling jelas dalam kasus ini, sebelumnya mereka hanya bisa bertemu sebulan sekali, tapi sekarang mereka berdua lebih sering bertemu. Kalau tidak, dia tidak bisa menjelaskan kenapa wanita yang biasanya selalu memprioritaskannya tiba-tiba tampak berubah. Kalau dulu Jason akan merasa Yasmin sedang merencanakan sesuatu lagi, tapi kali ini Kalau dulu Jason akan merasa Yasmin sedang merencanakan sesuatu, tapi kali ini di hatinya muncul rasa tidak nyaman, bahkan sedikit penantian. Kali ini diulur kapan penarikan berikutnya. Di sisi lain, begitu turun dari taksi, Yasmin bersin 2 kali. Di kampung mereka ada yang mengatakan kalau 1 kali berarti ada yang rindu, kalau 2 kali ada yang memaki, dan kalau 3 kali berarti flu. Sedangkan dia bersin 2 kali berturut-turut, tidak tahu iblis mana yang memaki di belakang punggungnya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Semoga cerita ini bisa menghibur kakak semuanya. Dan terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti dan menunggu cerita yang saya bacakan ini. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komen untuk saya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.